Assalamualaikum, ada Bapak Molai-Molai. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Ada Bapak Molai-Molai. Kali ini kita juga berdua bakal ngawan ada Bapak Molai-Molai, tentunya membahas mengenai budaya, nilai adat dan nilai tradisi yang ada di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ada Bapak Molai-Molai, sebelumnya tolong di subscribe, di tombol subscribe kita, dan jangan lupa untuk Bapak Molai-Molai di share dengan yang lainnya supaya termotivasi untuk membuat video-video yang unik lainnya. Kalau itu untuk Bapak Molai-Molai, ya pun. Pak Yusija, Iya. sebagaimana biasa ya, Jang Wahab ini selalu mengundang Pak Yusija untuk memberikan informasi-informasi tentang budaya dan nilai-nilai tradisi yang ada di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya, yang pastinya udah Bapak Molai-Molai, ya Jang Wahab ini tentunya nak bertanya-tanya terus, iya, menggali-gali terus. Mumpung Pak Yusija ini ya masih ada di Kayu Agung, kalau kayak dia terbang ke luar negeri, mana kita udah bisa nanya ya. Iya, Pak Yu, di sini Pak Yusija ada yang namanya cerita Nyai Surah. Nah, itu ada beberapa nama yang memang benar terkadang kita asing mendengarnya, ya. Tapi itu ada, itu nama Nyai Surah, bukan uang bayi yang surah, tapi ada juga Nyai Surah. Dan ini konon cerita pada zaman dahulu itu ada sosok Nyai Surah ini. Nah, sebenarnya di mana beliau ini hidup? Nah, baiklah, Dewa ya. Iya, ya. Dewa telah menggali tentang cerita Nyai Surah ya. Iya. Sebenarnya cerita ini mengingatkan kembali saya kepada orang tua saya. Oh, Ya. iya, iya. Karena pada masa itu aku masih ingat ya, itu pulang dari sekolah ngambil raport ya, itu waktu kelas 5 naik kelas 6 tahun 71. Iya. Bayangkan ya. Nah, bapak saya itu ya orangnya itu kalau senang sama anaknya, katakanlah yang punya prestasi ya, bapak selalu menghadiahkan cerita. Nah, begitu saya naik kelas waktu itu, ayah menceritakan tentang Nyai Surah ini. Iya, iya. Dan saya pun setelah SMP saya terpancing mengumpulkan data-data yang pernah diceritakan oleh bapak saya itu kan. Iya, iya. Tentang cerita riwayat-riwayat tentang ini, termasuklah tentang Nyai Surah ini. Nyai Surah. Nah, Nyai Surah ini adalah sosok perempuan ya, yang hidupnya kesendirian. Iya, iya, iya. Dia ini hidup di daerah Dusun Selikur. Dusun Selikur. Kalau Dusun Selikur itu zaman dulu kan. Iya. Kalau sekarang itu Kelurahan Sidakersa. Iya, iya. Jadi Kelurahan Sidakersa itu dulunya namanya Dusun Selikur ya. Iya. Nah, si Nyai Surah ini kan, dia ini memang hidup punya keluarga, tetapi dia belum bersuami kan. Iya, iya. Nah, dia ini katakanlah kalau ditelusuri tentang sejarah-sejarah masa lalu kehidupan mereka kan, bapaknya orang dari suku Pegagan, ya, dan ibunya ini adalah titisan darah dari Raja Jumut. Raja Jumut ini adalah orang yang dari suku Batak, Kemoring Batak skala Berak ya, yang tinggalnya di Kijang Batu Ampara. Iya, iya. Nah, sementara si Nyai Surah ini dia hidup di Kelurahan Sidakersa sekarang, yang dulu adalah Dusun Selikur. Nah, Nyai Surah itu sampai-sampai ya masyarakat Kayu Agung masih tetap mengenal yang namanya cerita itu.
Nah itu termasuk legenda atau mungkin ya cerita rakyat atau sejarah mungkin itu. Ya, kalau dalam kenyataan ceritanya itu sebenarnya memang fakta. Fakta Ya. ada ya. Tetapi masyarakat tidak berani mengatakan itu fakta karena bukti-bukti daripada identitas dia itu katakanlah tidak ada. Contoh misalnya kan, apakah ada makamnya? Nah, tapi Bapak dulu pernah menceritakan ya bahwa Nyai Surah ini ya memang dia tidak meninggal di daerah Kayu Agung. Oh iya iya. Dia meninggal di Kijang Batu Ampar. Nah itu kan. Iya. Nah untuk Nyai Surah ini apa yang lebih terkenal dan menonjol sehingga masyarakat tuh selalu tahu tentang kisah ini? Ya apa maksud kelebihannya itu apa? Apa memang dia tuh surahnian dengan gua atau mana itu kira-kira? Ya. Nah itu timbul satu pertanyaan yang perlu kita jawab ya. Iya. Sebenarnya Nyai Surah ini dia ini punya kelebihan dalam kepribadiannya kan. Dia ini usahakan sesama manusia. Hewan-hewan pun dikasih dia makan. Oh luar biasa. Ya. Nama sebenarnya daripada Nyai Surah ini sebenarnya Nyai Habiah. Nyai Habiah karena dia ini orang yang dikenal mudah prihatin sama orang-orang, sama hewan-hewan ya, sehingga dia disebut oleh orang-orang Kayu Agung dan sekitarnya itu Nyai Surah. Karena pengertian surah di sini adalah orang yang mudah memberi. Mudah memberi. Tapi kata-kata Nia itu berarti sudah tua ya? Bukan. Oh, bukan. Nia di sini ya pengertian adalah sosok perempuan. Oh, sosok perempuan. Sosok perempuan yang memiliki satu kelebihan tertentu. Oh, tapi jadi berarti dia tuh muda ya, masih muda. Masih muda. Waktu Iya. terkenal tuh muda. Iya. Nah, boleh apa namanya Pak Isrijal katakan bahwa itu termasuk kategori cantik atau tidak? Iya. Iya. Rata-rata kalau perempuan-perempuan yang hidup di Kayu Agung zaman dulu kan, itu memang dalam kategorinya dikatakan cantik ya mungkin cantik kan, tetapi yang jelas gadis-gadis atau perempuan Kayu Agung itu sangat dikenal dengan keanggunannya. Nah konon katanya Nyai Surah ini dia tidak pernah menyanggul rambutnya, dia selalu membiarkan rambutnya itu tergerai. Iya. Kalau Jang Wahab dulu pernah dengar ya yang namanya Putri Serambut Putih itu terkenal dengan kecantikan sehingga para pemuda-pemuda bagaimana cara berusaha untuk mendapatkan. Tapi kalau Nyai Surah itu memang biasa saja ya. Tapi memang terkenalnya kelebihannya dia selalu berteman dengan hewan, mengasihani hewan dan sebagainya. Nah, di sisi lain dalam hubungan masyarakat gimana? Nyai Surah. Nyai Surah ini ya dengan masyarakat kan, karena dia ini dikenal orang yang punya prinsip hidup yang selalu Memberi. ramah tamah, memberi dan mudah prihatin sama orang lain kan. Nah, jadi banyak masyarakat menirukan kepribadian itu kan. Nah, tetapi ada yang tidak mampu diambil oleh masyarakat tentang Nyai Surah ini, kebiasaan dia memelihara hewan-hewan. Nah, dari sekian banyak jenis hewan-hewan yang pernah dipeliharanya, yang nyata-nyata betul tidak pernah dipeliharanya adalah sosok anjing. Kalau anjing dia paling tidak berkenan untuk memeliharanya. Usahakan dipelihara, dikasih makan pun tidak. Itu kalau anjing ya. Kalau anjing ya. Jadi ada kecualinya ya. Ada pengecualian. Tapi kalau hewan-hewan yang lain yang paling banyak itu dipelihara oleh Nyai Surah ini, kalau ceritanya kan, dia banyak memelihara hewan-hewan yang melata, termasuklah ular. Oh itu. Iya. Kemudian kalau jenis ular yang seperti yang melata kan itu termasuklah cicak dan sebagainya itu tidak banyak dipelihara, tapi dia paling dominan memelihara ular. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Jadi Nyai Surah ini dalam kisah yang terkenal di Kayu Agung itu dan ada hubungannya dengan
sifat orang Kaya Agung itu apa yang dari kisah itu? Ya, yang jelas Nyai Surah ini banyak memberikan pengaruh tentang identitas sifat daripada orang-orang Kaya Agung kan. Itu kebanyakan banyak diwarisi oleh perempuan-perempuan Kaya Agung. Nah, perempuan Kaya Agung itu tidak mengutamakan tentang kecantikan, tetapi mereka selalu mempertahankan keanggunan. Ya, karena Nyai Surah ini dikenal orang yang anggun. Nah, apapun bentuk dia bersolek, pokoknya dia menuju ke arah anggun, bukan arah cantik. Luar biasa. Bapak mulai mungkin yang terakhir ya, mungkin Pak Yusijal ya, maksud saya memberikan satu pesan untuk Bapak mulai mana yang lain agar ya kisah-kisah semacam ini jangan sampai dilupakan. Iya. Mungkin ada pesan. Baiklah, untuk para penggemar daripada channel YouTube Kaya Agung Radio ya, dimanapun Anda berada, yang sempat mengikuti menonton sampai habis apa yang kami ceritakan, terutama untuk anak-anak generasi muda kan, berbanggalah kalian melalui channel Kaya Agung Radio ini. Anda banyak menambah wawasan pengetahuan tentang cerita-cerita rakyat yang ada di sekitar Anda. Terutama harapan saya selaku pemberi ataupun narasumber daripada cerita, hendaknya adik-adik dapat senantiasa menjadikan kisah-kisah yang belum pernah adik kenal sebelumnya, itu kamu rangkum, kamu bukukan, dan kamu jadikan sebagai kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Kaya Agung yang memiliki cerita-cerita unik bagi masyarakat banyak. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan pengetahuan yang kami berikan akan mendapatkan wawasan bagi adik-adik dari sekarang dan sampai kapanpun siap untuk melestarikan apa yang pernah kamu dengarkan. Iya, kalau itu Bapak mulai mengenai lebih gamblang sudah dijelaskan oleh Pak Rizal. Ya setidaknya kita bisa mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan ya yang lebih jauh kagetnya ya, untuk Bapak mulai mana. Kalau itu kita cukupkan dulu cerita-cerita kita atau obrolan kita siang ini, dan kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kaya Agung Radio.